Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 21 Desember 2020. Judul renungan, Dia akan menyelamatkan umatnya. Diambil dari Nats Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di sebuah kebun yang terbakar, ditemukan seekor induk ayam yang mati dengan tubuh yang hangus terbakar. Tetapi yang sangat menarik perhatian adalah ada sebuah kehidupan di balik kematian induk ayam tersebut. Ternyata dalam kebakaran itu, induk ayam mengumpulkan anak-anaknya dan melindungi mereka di bawah kepak sayapnya. Sehingga walaupun induk ayam itu hangus mati terbakar, tetapi anak-anaknya selamat dari kebakaran itu dan masih tetap hidup. Pengorbanan induk ayam ini akhirnya memberikan kehidupan kepada anak-anaknya. Narasi dalam Injil Matius ini menyatakan bahwa ciri karakter yang mendasar dari Yesus adalah kuasa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Kata kerja menyelamatkan dapat mengacu pada pembebasan dari bahaya fisik, penyakit, atau bahkan kematian. Dalam ayat ini, kata menyelamatkan mengacu keselamatan dari dosa. Karena dalam perspektif Alkitab, dosa adalah dasar penyebab semua malapetaka lainnya. Dan dengan tegas, malaikat Tuhan menyatakan bahwa Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Setiap tahun kita merayakan Natal di bulan Desember. Persiapan setiap gereja untuk merayakan Natal begitu meriah dan mewah. Tetapi seringkali kita lupa akan hal yang penting dalam merayakan Natal, yaitu berita bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Seharusnya dalam setiap khotbah Natal dan khotbah ibadah Minggu, kita harus selalu mengumandangkan berita sukacita ini bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang mendengar berita ini dan diselamatkan. Gereja merayakan Natal bukan untuk berbagi acara dan makanan, tetapi gereja merayakan Natal untuk membagikan pesan ilahi
bahwa Juru Selamat telah lahir ke dunia. Terpujilah nama Tuhan.